pada siang ini kita akan melakukan pengabdian masyarakat di Nagari Muaro Sumlolo, di tepatnya Jorong Rotan Getah. Ini adalah Kampung Tombang, salah satu sentra kopi di Mapatunggu Selatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian, warga Kampung Tombang yang pertama kita cintai. Salawat berserta salam tak lupa pula kita menunjukkan dan aturkan pada jadinya pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah menuju alam yang telah berakhir. Selanjutnya tak lupa pula kita tuturkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan hikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan pelatihan untuk pengabdian masyarakat, program pengabdian masyarakat kepada masyarakat Universitas Negeri Padang, pelatihan produksi kopi bagi petani kopi. Baik, para ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, dan terutama pada Bapak Dr. Yul Henry MSI yang merupakan bagaimana program ini akan berjalannya nantinya dari awal sampai akhir, sehingga nantinya tercapai produksi kopi yang memaksimalkan kembali dan kembalinya buminya kopi yang ada di Pasaman pertama nanti dan bagi komoditi terutama di Tombang. Mungkin kita langsung saja kepada Bapak Dr. Henry untuk memberikan arahan dan juga materi pada Bapak Dr. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mengikuti pelatihan tentang produksi kopi. Tadi kita sudah buat kopi yang awalnya biji kopi, lalu kemudian menghasilkan produk kopi. Program ini sudah berjalan 2 tahun dan masyarakat Sumatera Barat sebenarnya sedang menunggu produk kopi dari Pasaman, khususnya di tempat kita. Karena yang kita jual itu adalah produk yang organik, tidak dipupuk dengan pupuk kimia, tapi dipupuk hanya menggunakan pupuk kompos atau dari dedaunan, dari pelapukan kayu. Itulah kemudian menjadi ciri khas dari produk kopi ini. Dan kemudian pada tahun sekarang ada juga program dari Universitas Negeri Padang dalam rangka untuk menghasilkan produk hasil produk Pasaman. Ketika ada komoditi, kemudian dia akan ambil komoditi itu untuk dibeli. Maka kemudian kita dari Universitas Negeri Padang terus mendorong agar Pasaman ini punya produk yang bisa menjadi oleh-oleh ketika orang datang ke Pasaman, dan kemudian ketika mereka pulang ke daerah asalnya, mereka kemudian menyebut, oh ini asli dari Pasaman, kopi Pasaman. Karena ternyata para pejalan, para traveler, kemudian para wisatawan itu akan membanggakan apa yang mereka bawa dari daerah yang mereka kunjungi. Maka kemudian kita ini sedang berjuang agar Bapak Ibu, karena selama ini kita menghasilkan kopi, maka kemudian kita harapkan kita bisa membuat produk. Tadi kita sudah coba, produk itu tidak sulit untuk membuat produknya, hanya dengan pola perendangan, roasting kopi, lalu kemudian menghasilkan produk. Dan produk ini sudah hampir sama dengan produk yang kita beli di supermarket. Tinggal membuat daya alam, bisa juga kondisi-kondisi sumber-sumber lain yang menjadi brand, istilahnya branding, merek dagang. Bapak Ibu sekalian, dalam proses program ini kita mengawali program dengan
mengembalikan kejayaan kopi. Karena sebenarnya Muaro Sungai Lolo itu sudah dikenal di masyarakat luar bahwa Muaro Sungai Lolo dulu pernah menjadi penghasil kopi, tapi kemudian kopi kita hilang, digantikan oleh serai wangi, digantikan oleh coklat. Nah, seperti contoh tadi, kita menghasilkan kita memulai dari 1 biji kopi, lalu kemudian kita bagi menjadi 15 bungkus. Kalau kita berhasil menjualnya ini dengan 10.000 saja satu bungkus, maka ini uangnya sudah 100.000 dari modal bahan dasarnya 22.000. Jadi menurut kita ini suatu upaya untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Oke, ini contoh biji kopi yang berasal dari Tombang. Kemarin kita roasting di Padang, kita rendam di Padang dengan mesin. Ini kemarin berapa kita jual nih tadi? 45.000 bijinya itu. Kita jual biji yang belum direndam. Tapi orang konsumen mau beli ini sampai 85.000 sampai 150.000 dengan ini. Dan teman kita sudah mencoba, nama mencoba itu cupping. Ketika di cupping, kita cobakan dengan kopi Tombang, ternyata mereka sangat suka dengan kopi Tombang. Kenapa? Ada ciri khas, ada tes khas khusus kopi Tombang. Maka kalau kita kembalikan kejayaan kopi Tombang ini, mungkin bisa menembus pasar. Saya ada teman kata, dia asesor di ISO namanya. Saya sodorkan kopi lain, lalu saya sodorkan kopi Tombang. Kata teman kita itu dari Jakarta itu, Pak Ilendi tolong kopi yang tadi lagi 5 gelas dia ngopi satu hari. Seorang ahli kopi. Kita punya kopi yang dari tempat lain, lalu disodorkan. Tidak ini kopi yang saya minta, tapi kopi yang dibuat oleh Pak Ilendi. Itulah kira-kira kekuatan dari kopi Tombang. Lalu bersama itu, jadi ada sesuatu. Memang semua kopi itu enak, tapi ada ciri khas di kopi yang Bapak buat itu. Itulah kata teman-teman kita. Maka Bapak Ibu, kita minum kopi. Kalau seandainya kita punya lahan kopi, itu 1 tahun itu bisa produksi sampai kalau di tempat kita ini produksinya cuma 350 kilo per hektar, sementara di tempat lain 759 kilo sampai 2000 kilo 1 tahun. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa faktor penyebab: bibit, pemeliharaan, dan pemupukan. Kita tidak pupuk kan, tapi bisa kita pupuk dengan pupuk tadi, pupuk organik. Organik itu hasil pelapukan dari daun, kayu dan seterusnya, ranting dan seterusnya. Jadi cara pupuknya itu dibuat lubang di 1 meter setelah pohonnya itu, terus dimasukkan seluruh bahan ke dalam lubang itu, terus ditutup. Jadi itu cara menggunakan pupuk organik di ladang kopi. Lalu kopi itu bisa juga digabungkan dengan paling tidak dengan 3 tanaman lain, pisang, ada tanaman petai, mungkin jengkol juga bisa. Jadi bisa dikombinasi ke tanaman lain. Tapi jangan terlalu banyak seperti yang. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara punya lahan sedikit, tapi kita tanami dengan 200 sampai 500 batang sudah cukup.
bahwa perendangan kopi itu dilakukan secara tradisional dengan perendangan melalui kuali. Tapi nanti dengan program ini akan kita bantu dalam bentuk kegiatan atau alat untuk roasting kopi. Roasting kopi ini akan membantu petani kopi untuk merendang kopi. Ya, jadi dalam proses ini bagaimana tadi sudah kita saksikan bagaimana kita membelajarkan masyarakat tentang bagaimana cara menjemur, bagaimana cara memproses buah menjadi padi kopi, kemudian menjadi biji kopi, dan kemudian biji kopi itu kita rendang secara manual. Coba. Sekarang box sudah dikirimi. Insyaallah ini nanti akan kita serahkan ke para petani kopi untuk meningkatkan kualitas hasil olahan, rendangan, dan sort atau ini mesin roasting kopi atau kopi roaster. Untuk ini mesinnya akan kita serahkan ke kelompok petani kopi di Kampung Tombang, Letang-Letah, Nagari, Muaro, Sungai. Semoga nanti ini bermanfaat. Ini modelnya manual, pengganti kuali, ya. Ini adalah pengganti kuali. Nanti agar kualitas hasil olahan kopi lebih meningkat. Ini sentuhan kita untuk program itu, sehingga nanti kualitas kopi yang dihasilkan lebih berkualitas. Ini kapasitasnya 5-6 kg untuk sekali rendang atau sekali roasting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.